Abu Lahab, ia punya segalanya, tapi tak bermanfaat untuknya. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman kepada risalah Islam, dan 2 lainnya kufur bahkan menentang. 2 orang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya. Namun ia tidak menerima agama Islam yang beliau bawa. Dia adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya, bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab, dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama itu. Sifat fisiknya, lewat film dan gambar-gambar, Abu Lahab dikenalkan dengan perawakan jelek, tidak tampan, dan hitam. Sehingga kesan garang seorang penjahat begitu cocok dengan penampilannya. Namun, sejarawan meriwayatkan bahwa Abu Lahab adalah sosok yang sangat putih kulitnya, seorang laki-laki tampan, dan sangat cerah wajahnya. Demikianlah orang-orang jahiliyah mengenalnya. Pelajaran bagi kita, Abu Lahab memiliki nasab yang mulia, seorang Quraisy, paman dari manusia terbaik dan Rasul yang paling utama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kedudukan di tengah kaumnya, memiliki paras yang rupawan, namun semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Allah Azza wa Jalla hinakan dia dengan mencatatnya sebagai seorang yang celaka, dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat dalam surat Al-Masad. Sementara Bilal bin Rabah, seorang budak hitam, tidak pula tampan dan jauh dari kedudukan serta kemapanan. Namun Allah Azza wa Jalla muliakan dengan keimanan. Oleh karena itu, janganlah tertipu dengan keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Mengapa ia disebut Abu Lahab? Kunyah dari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib adalah Abu Lahab. Lahab artinya api. Karena Abdul Uzza ketika marah, rona wajahnya berubah menjadi merah layaknya api. Dengan kunyahnya inilah Al-Quran menyebutnya, bukan dengan nama aslinya. Alasannya, pertama, karena Al-Quran tidak menyebutkan nama dengan unsur penghambaan kepada selain Allah. Namanya adalah Abdul Uzza, yang berarti hambanya Uzza. Uzza adalah berhala musyrikin Makkah. Kedua, orang-orang lebih mengenalnya dengan kunyahnya dibanding namanya. Ketiga, Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyatakan dalam tafsirnya bahwa nama asli itu lebih mulia dari kunyah. Oleh karena itu, Allah menyebut para nabinya dengan nama-nama mereka sebagai pemuliaan, dan menyebut Abu Lahab dengan kunyahnya, karena kunyah kedudukannya di bawah nama. Ini menurut Al-Qurtubi rahimahullah. Orang-orang di masanya juga mengenal Abu Lahab dengan Abu Utbah, yang artinya ayahnya Utbah. Namun karena kekafiran, Allah Azza wa Jalla kekalkan nama Abu Lahab untuknya. Sebenarnya, ia adalah tokoh Mekah yang cerdas, namun sayang, kecerdasan dan kepandaiannya tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah, karena tidak ia gunakan untuk merenungkan kebenaran syariat Islam yang lurus. Anak-anaknya, Abu Lahab memiliki 3 orang anak laki-laki. Mereka adalah Utbah, Mut'aib, dan Utaibah. 2 nama pertama memeluk Islam saat Fathu Makkah, sedangkan Utaibah tetap dalam kekufuran. Di antara kebiasaan bangsa Arab adalah menikahkan orang-orang dalam lingkar keluarga dekat. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anaknya Ummu Kulthum dengan Utaibah dan Ruqayyah dengan Utbah. Ketika surat Al-Masad turun, Abu Lahab mengultimatum kedua putranya. Kepalaku dari kepala kalian haram sebelum kalian ceraikan anak-anak perempuan Muhammad, kata Abu Lahab. Ia mengancam kedua putranya tidak akan bertemu dan berbicara kepada mereka sebelum menceraikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Utaibah hendak bersafar bersama ayahnya menuju Syam, ia berkata, "Akan aku temui Muhammad, akan kusakiti dia, dan kuganggu agamanya. Saat di hadapannya, kukatakan padanya, 'Wahai Muhammad, aku kufur dengan bintang apabila ia terbenam, dan apabila ia dekat dan bertambah dekat lagi.'" Lalu Utaibah meludahi wajah Nabi, kemudian menceraikan anak beliau, Ummu Kulthum. Nabi SAW mendoakan keburukan untuknya. "Ya Allah, binasakan dia dengan anjing dari anjing-anjingmu." Dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Utaibah pun tewas diterkam singa, sementara Abu Lahab mati 7 hari setelah perang Badar. Ia menderita bisul-bisul di sekujur tubuh, 3 hari mayatnya terlantar, tak seorang pun yang mau mendekati bangkai si kafir itu. Karena malu, keluarganya menggali lubang, kemudian mendorong tubuh Abu Lahab dengan kayu panjang hingga masuk ke lubang itu. Kemudian mereka lempari makamnya dengan batu hingga jasadnya tertimbun. Tidak ada seorang pun yang mau membopong mayitnya karena takut tertular penyakit. Ia mati dengan seburuk-buruk kematian. Pasangan dalam keburukan. Istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil Aura, nama yang tak seindah karakter aslinya. Ia diabadikan dalam surat Al-Masad sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya amat buruk terhadap Rasulullah SAW. Ia taruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW di malam hari agar Nabi tersakiti. Ia tak kalah buruk dengan suaminya. Ummu Jamil adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyulut api permusuhan di tengah masyarakat. Ia memiliki kalung mahal dari permata. "Demi Allat dan Al-Uzza, akan kuinfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad," katanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kalung indah itu dengan tali dari api Jahannam untuk mengikat lehernya di neraka. Ketika Allah Azza wa Jal menurunkan surat Al-Masad yang mencelanya dan sang suami, wanita celaka ini langsung mencari Rasulullah SAW. Sambil membawa potongan batu tajam, ia masuk ke Masjid Al-Haram. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berada di sana. Saat telah dekat, Allah Azza wa Jal butakan pandangannya dari melihat Rasulullah SAW. Ia hanya melihat Abu Bakar, tak ada Muhammad SAW di sampingnya. "Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu itu mengejekku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku menjumpainya, akan aku pukul wajahnya dengan batu ini." Cercanya penuh emosi, kemudian ia bersyair. Ia ganti nama Muhammad yang bermakna yang terpuji dengan Muzammam yang artinya yang tercela. Kemudian ia pergi. Abu Bakar bertanya heran, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengira dia melihatmu?" "Dia tidak melihatku. Allah telah menutupi pandangannya dariku," jawab Rasulullah SAW. Pelajaran pertama, Abu Lahab memiliki segalanya. Ia menyandang nasab mulia, bangsawan dari kalangan Bani Hashim, terpandang, dan memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Paman manusia terbaik sepanjang masa, berwajah tampan, seorang yang cerdas dan pandai memutuskan masalah. Profesinya pebisnis, mengambil barang dari Syam untuk dipasok di Mekah atau sebaliknya, tapi sama sekali tidak bermanfaat untuknya. Karena itu, seseorang jangan tertipu dengan dunia yang ia miliki, apalagi yang tidak memiliki dunia. Kedua, penampilan fisik, kedudukan, kekayaan bukanlah acuan seseorang itu layak diikuti dan didengarkan ucapannya. Karena sering kita saksikan di zaman sekarang, orang kaya lebih didengar dan diikuti daripada para ulama. Ketika motivator bisnis, mereka yang menyandang gelar akademik tinggi, berbicara tentang agama, masyarakat awam langsung menilainya sebagai sebuah kebenaran. Ketiga, pasangan seseorang itu tergantung kualitas dirinya, ia bagaikan cermin kepribadian. Keempat, hidayah Islam dan iman itu mahal dan berharga. Sebuah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada keluarga para nabi. Anak Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ayah Nabi Ibrahim, dan paman Rasulullah Muhammad SAW, Abu Talib,